Don't ever let somebody tell you you can't do something. Oke, halo semuanya. Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film tentang perjuangan. Perjuangan seorang lelaki. Perjuangan seorang ayah untuk mencapai sesuatu yang disebut kebahagiaan. Untuk sampai ke sana, dia dihantam oleh kerasnya dunia, dikhianati dan diremehkan. Film ini akan mengajarkan kita tentang kegigihan dan dedikasi. Well, ini adalah sebuah film berjudul Tahun 1981, di tengah kesibukan kota San Francisco, terlihat ayah dan seorang anaknya yang tengah menuju ke suatu tempat. Pria itu bernama Chris Gardner. Dia memiliki seorang anak bernama Christopher. Setiap harinya sebelum berangkat bekerja, anaknya dititipkan di semacam taman kanak-kanak. Dan sesaat sebelum dia meninggalkan tempat itu, Chris berpesan pada pemilik untuk menghapus tulisan "nggak senonoh" yang ada di tembok. Ini menunjukkan betapa pedulinya Chris dengan pendidikan anak meski dalam hal kecil sekalipun. What's that? Chris adalah seorang sales yang menjual alat pemindai kepadatan tulang. Setiap harinya dia harus berjalan memutari rumah sakit untuk menjual alat scanningnya. Tapi menjual alat semacam ini bukanlah hal yang mudah, karena fungsinya hanya sedikit lebih baik daripada sinar X-ray, tapi dengan harga 2 kali lipat. Untuk dapat membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari, Chris harus menjual setidaknya 2 unit. Tapi masalahnya, dia belum berhasil menjual satu pun belakangan ini. Masalah finansial ini membuat hubungan Chris dan sang istri kian memburuk. Istrinya nggak mau memahami meski sekuat apapun Chris mencoba memberi pengertian. Meski begitu, Chris tetap bersikap positif tanpa menaruh kekesalan. But we have to face the truth and then go to work to turn things around. And things going up 520 years. Keesokan paginya saat hendak kembali berjualan, Chris teralihkan pada sebuah mobil eksotis. Dengan begitu friendly-nya Chris menanyakan gimana bisa pria itu mendapatkannya. Disinilah dia mengetahui kalau ada pekerjaan yang bernama stockbroker atau pialang saham. Chris begitu terpesona ngelihat betapa bahagianya orang-orang yang bekerja di kantor itu. Tapi kenapa nggak bisa dia menjadi salah satu dari mereka? Di keesokan harinya Chris mengatakan tentang pekerjaan ini kepada istrinya. Mengingat Chris sangat baik di bidang matematik, dia berniat untuk mencari peluang itu. Tapi respon yang dia dapat benar-benar jauh dari kata suportif. Istrinya meremehkan seakan nggak peduli dengan apapun yang Chris lakukan. Yang dia butuhkan hanyalah uang. Karena kontrakan mereka telah menunggak selama 2 bulan. Dan apabila nggak dibayar dalam minggu ini, mereka akan diusir dari sana. Just sell what's in your contract. Get us out of that business. This is what I'm trying to do for my family, for you and for Christopher. Keesokan harinya sebelum memasuki kantor megah itu, Chris terpaksa menitipkan barang jualannya pada seseorang yang berada di luar. Dia memberikan tips pada wanita itu untuk 5 menit jasanya. Chris juga memastikan bahwa barang tersebut gak bernilai jadi gak akan bisa dijual. Dengan modal percaya, Chris pun kini masuk menemui HR. Sedikit obrolan tentang pialang saham hingga Chris teralihkan oleh pengamen tadi. Wanita itu membawa lari barang jualannya saat Chris tengah diinterview. Mau gak mau, mesin itu tetap adalah nyawanya di momen ini. Chris terpaksa meninggalkan interviewnya dan segera mengejar wanita itu. Sialnya, wanita itu berhasil menaiki kereta dan membawa kabur mesinnya. The program took just 20 people every 6 months. Ini lebih buruk lagi saat Chris mengetahui bahwa perusahaan itu hanya mengambil 20 orang per 6 bulan. Dan hanya satu yang akan terpilih. Akankah Chris terpilih menjadi satu orang itu? Dari sini Chris pun kembali ke kantor saham. Tapi kali ini nggak melalui HRD. Dia ingin bertemu langsung dengan pimpinan yang bernama Twistle, Mr. Twistle. Dalam imajinasinya, Chris akan menjelaskan dan menunjukkan kepandaiannya pada pria itu. Tapi saat bertemu, Chris mengetahui kalau dia tuh nggak sepenting itu. Pimpinan perusahaan tentu adalah orang sibuk dan Chris nggak bisa meminta waktunya begitu aja. Tapi untungnya, pria itu mengambil lamarannya dan mengatakan akan menghubungi Chris apabila dibutuhkan. Dan pertemuan ini pun membuat Chris terlambat menemui kliennya untuk menjual mesin pemindai. Dan yang lebih buruk, Chris melihat wanita yang ngebawa kabur mesinnya tempo hari. Disinilah kejar-kejaran kembali terjadi. Di momen ini juga Chris menceritakan gimana dia memulai pekerjaan ini. Dia memulai pekerjaannya dengan cukup nekat. Dia menghabiskan seluruh tabungannya karena melihat potensi yang revolusioner dari alat ini. Tapi ternyata, dokter dan rumah sakit menganggap alat itu hanyalah kemewahan yang tidak perlu. Bagaimanapun, semua uangnya telah tertimbun di alat itu.
Dan kehilangan satu alat sama artinya kehilangan 1 bulan uang makan. Untungnya, Chris berhasil mendapatkan kembali alatnya itu. Di sini Chris berniat menceritakan kesehariannya yang melelahkan. Tapi apa tanggapan istrinya? Jangankan peduli, mendengar pun dia nggak mau. So you don't trust me now? Whatever. I don't care. Di keesokan harinya, Chris menunggu berjam-jam untuk kembali bertemu Mr. Twistle. Demi mendapatkan waktu berbincang, Chris mengatakan Body juga hendak menuju ke arah yang sama. Di dalam taksi itu, Chris terus menjelaskan tentang keahliannya. Tapi tampaknya, Mr. Twistle nggak tertarik dengan ceritanya. Sama sekali nggak tertarik. Dia lebih tertarik menyelesaikan mainan puzzle yang menurutnya impossible untuk diselesaikan. Chris pun mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Pria itu sempat meremehkannya sebelum dia memberikan mainan itu kepada Chris. Menggunakan seluruh konsentrasinya, Chris pun mulai memutar. Oh, listen, we can drive around all day, because I don't believe you can do this. See, that's all I ever do. You almost have the sign. Ini berlangsung selama beberapa menit, dan saat sampai di tempat tujuan, puzzle itu telah selesai di tangan Chris. Mr. Twistle sempat memujinya di sini, tapi ya sekedar basa-basi aja. Tampaknya kemampuan ini nggak cukup membuat pria itu terkesan. Sekarang yang jadi masalah, Mr. Twistle pergi tanpa meninggalkan ongkos. Kargo dari taksi itu telah mencapai $18, sedangkan semua uang yang dimiliki Chris hanyalah $5. Dan tahu apa yang dia lakukan? Dia sempat kembali untuk mengambil alat pemindainya yang ketinggalan. Chris berkali-kali mengucapkan maaf di sini, tapi supir taksi terus mengejar dan mengutuknya. Kejar-kejaran ini membawanya masuk ke dalam kereta. Chris berhasil masuk di sini, tapi tidak untuk alat pemindainya. Singkat cerita, sampailah di stasiun berikutnya. Chris mengaku berhalangan untuk menjemput Christopher, tapi ternyata istrinya telah bersama Christopher beserta seluruh barang-barang mereka, karena kini mereka akan segera meninggalkan rumah. Detik itu juga Chris segera berlari menuju ke arah rumah. Tapi sesampainya dia di rumah, dia nggak lagi menemukan siapapun. Di momen ini sebuah panggilan telepon masuk. Mr. Whistle menghubunginya dan menjadwalkan pertemuan mereka. Chris diminta mencatat nomor untuk informasi lanjutan. Tapi sialnya, dia nggak memiliki pulpen. Kini nomor pun disebutkan beserta 4 angka extensionnya. Dan Chris harus menghafal semua angka itu di kepalanya. Chris. Hey, you didn't see that? 118, 1. Can't talk to you about numbers right now. What's the problem with numbers? 4, 2. Keesokan paginya, Chris nggak sengaja bertemu istrinya di jalan. Seperti biasa, wanita itu nggak mengacukan Chris. Hingga Chris mempersilahkan dia untuk pergi tapi tidak dengan anaknya. Istrinya berkali-kali membentak dan menyalahkan Chris atas kemiskinan mereka. Chris nggak punya kata-kata lagi. Yang dia lihat, istrinya terlalu lemah untuk ini. Sesampainya di rumah, Chris segera membuatkan makan malam untuk Christopher. Di momen itu juga pemilik kontrakan mendatanginya. Chris diminta untuk mengosongkan kontrakan karena unitnya harus segera dicat ulang untuk penghuni berikutnya. Disinilah Chris memohon. Dia berjanji akan mengecat tanpa dibayar, tapi dia meminta kompensasi pria tua itu untuk memberikannya 1 minggu lagi. 1 week, and you painted. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Masalah seakan gak henti-henti mengikutinya, karena kini polisi yang datang untuk ngebawa Chris. Ternyata ini adalah tentang masalah tilang tempo hari. Chris yang gak kunjung membayar denda ditahan hingga waktu verifikasi selesai. Masalahnya, verifikasi itu baru akan dilakukan pada jam 9.30 pagi. Sementara itu, dia harus menghadiri wawancara pada jam itu. Mau gak mau, Chris di sini terpaksa kembali meminta bantuan istrinya untuk menjemput Christopher. Bring me my son back. Okay. Bye. Dan sampailah pada keesokan harinya. Waktu kini telah menunjukkan pukul 9:45. Tanpa mandi dan mengganti pakaian, Chris berlari menuju kantor saham. Dia nggak peduli dengan pakaian eksekutif yang digunakan orang-orang, karena yang terlihat hanyalah semangat di wajahnya. Dan kini giliran Chris yang dipanggil untuk menghadap. Sebelum sampai ke ruangan interview, Chris di sini menyaksikan betapa hektik dan gigihnya orang-orang di sana. Tapi saat sampai di ruangan itu, Chris nggak disambut baik nih teman-teman.
Karena dengan penampilan seperti itu dia terkesan nggak niat dalam pekerjaan ini. Disinilah Chris menceritakan semua yang terjadi dengan sejujur-jujurnya. Uniknya, cerita ini malah membuat mereka terkesan. Gak bisa dibohongi, cara Will berdiplomasi memang melebihi seorang sales. Dia mampu menyamakan energi para HR itu. Disinilah kita tahu background Chris. Dia selalu mendapatkan peringkat 1 umum di sekolahnya. Peringkat yang sama juga dia dapat saat mengabdi sebagai seorang militer. Tapi yang berbeda dari Chris, dia berani mengatakan ketidaktahuannya pada satu hal. Tapi dia nggak akan berhenti di sana, karena dia akan segera mencari tahu jawabannya. What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? He must have had on some really nice pants. Mr. Whistle mengakui kehebatan Chris dalam wawancara itu. Tapi tampaknya Chris nggak bahagia dalam penerimaan ini. Karena ternyata dia nggak mendapat sepeser pun gaji selama pelatihan. Dan itu sangat bertolak belakang dengan situasinya saat ini. Bagaimanapun, Mr. Whistle akan dipermalukan apabila Chris keluar begitu aja. Maka dari itu, Chris pun diminta untuk menemuinya di malam ini. Dari 20 kandidat, hanya 1 yang akan dipekerjakan. Dan selama pelatihan nggak ada gaji, yang artinya dia tetap harus menjual mesin pemindainya. Semua akan berjalan baik kalau mesin-mesin itu terjual. Kalau... Sampailah pada malam harinya. Istrinya datang membawa Christopher yang telah tertidur. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, I'm going to New York. dia akan segera pindah ke New York. Istrinya mendapat pekerjaan dari iparnya yang membuka restoran di sana. Chris nggak menahan. Satu hal yang ingin dia pastikan bahwa Christopher akan tetap tinggal bersamanya. Istrinya kelihatan sedih meninggalkan semua ini. Tapi dari apa yang bisa kita lihat, ini jelas adalah pengkhianatan. Keputusan ini diambil saat Chris berada di titik terendah di hidupnya. Hebatnya, bahkan sampai sejauh ini, Chris nggak pernah marah atas keputusan istrinya. Sesaat setelah kepergian wanita itu, Chris menghubungi Mr. Whistle. Dia mengucapkan terima kasih atas semuanya, atas peluang dan ajakan, karena dia akan mengambil dan mengikuti pelatihan ini. Sampailah pada keesokan paginya, Chris terpaksa pindah dari kontrakannya. Dia pindah ke sebuah motel yang lebih sederhana. Siang itu saat tengah bermain basket terucap sebuah kalimat. Ayahnya mengatakan bahwa nggak boleh ada seorang pun yang mengatakan bahwa kita nggak bisa ngelakuin sesuatu. Karena apabila kita menginginkannya, apapun caranya harus dilakukan untuk menggapai mimpi itu. Kalimat ini seakan begitu mendalam bagi Christopher. Atau mungkin kalimat inilah yang dia lihat pada ayahnya. Dad, when's Mom coming back? I don't know, Christopher. Kini sampailah mereka di sebuah rumah sakit. Alat pemindai Chris laku terjual di hari itu. Ini cukup untuk menyambung hidup sementara waktu. Karena di keesokan harinya, Chris harus menjalani hari intensif pertamanya. Masa-masa ini dia namakan dengan masa pembelajaran. Karena bekerja sebagai pialang saham benar-benar baru di saat itu. 20 kandidat kini telah berkumpul. Semangat dan kegigihan terlihat jelas di sini. Mereka di-briefing oleh seorang trainer. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan diberikan kontak dari top 500 perusahaan yang potensial. Dan sebagai broker, mereka harus siap melakukan apapun agar klien tertarik dengan produk keuangan yang mereka tawarkan. Chris cukup memahami sistem kerja pialang saham ini. Semakin banyak orang yang dihubungi, semakin banyak juga peluangnya. Semakin banyak peluang berarti semakin banyak pelanggan. Dan pelanggan ini sama artinya sebagai uang bagi perusahaan. Bagaimanapun, Chris harus berjuang melawan 19 orang lainnya dalam memperebutkan posisi ini. Di 10 menit waktu istirahatnya, Chris nggak sengaja bertemu HR yang pernah menyeleksinya. Sedikit percakapan di sini sebelum Chris kembali teralihkan oleh mesin pemindainya yang tertinggal di stasiun hari itu. Alat pemindai itu dibawa oleh seorang pria tua. Seakan mengetahui kalau dia tengah dikejar, pria itu berlari semakin cepat nih teman-teman. Gak kebayang frustasi Chris ngeliat makan sebulannya dibawa kabur orang. Tapi sialnya, dia tertabrak saat pengejaran itu. Kaca mobil sampai pecah. Tapi rasa sakit seperti udah menghilang dari dirinya. Yang dia pedulikan kini adalah sebelah dari sepatunya yang menghilang. Mau gak mau, Chris kembali ke kantor dengan satu sepatu yang menghilang. Hey, you just got hit by a car. Go to the hospital.
got hit by a car? Don't do that, you can get hurt. Yeah, thanks. Sampailah pada keesokan paginya, Chris datang lebih awal. Waktu bagi Chris krusial banget di sini, karena dia hanya bisa bekerja selama 6 jam per hari. Sedangkan kandidat lainnya menghabiskan 9 jam per harinya. Karena di pukul 4 sore, dia harus mengejar bus untuk menjemput Christopher. Meski begitu, kelemahannya nggak mengurangi tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan ini. Untuk menghemat waktu, Chris sengaja nggak menaruh gagang telepon di antara panggilan. Ini membuatnya menghemat 8 menit per harinya. Dia juga nggak minum air biar nggak bolak-balik ke toilet. Di semua kehektikan ini, nggak jarang dia direndahkan. Sesibuk apapun Chris, manajernya terus memintanya untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan. Keseharian Chris terus berlangsung seperti ini. Semua nama dari security hingga CEO dia hubungi setiap harinya. Meski telah begitu, Chris masih kekurangan waktu untuk memenuhi target panggilan. Semua yang Chris ketahui, perusahaan tentu akan memilih karyawan berdasarkan uang yang mereka hasilkan. Waktu-waktu pun berlalu. Setelah 2 bulan lamanya bekerja, Chris berhasil membuat janji dengan seorang CEO yang bernama Walter Ribben. Sialnya, CEO itu meminta Chris mendatanginya sekarang juga. Dia memberikan 20 menit waktu untuk Chris sampai ke kantornya. Di tengah kehektikan ini, Chris lagi-lagi disuruh oleh manajernya. Dia meminta Chris untuk memindahkan mobilnya yang terparkir di jalan utama. Disinilah Chris harus berpacu dengan kemacetan. Dia melakukan segala cara agar bisa sampai ke kliennya secepat mungkin. Dan begitu sampai di sana, Mr. Walter udah nggak lagi berada di sana. What's that? Di momen ini, Christopher mengetahui bahwa ayahnya baru aja ngejual mobil mereka untuk ngebayar denda tilang dan membeli beberapa kebutuhan. Untuk menghibur Christopher, Chris di sini menjanjikan akan mengajaknya menonton pertandingan football di keesokan harinya. Dan sampailah pada hari itu. Sebelum menuju pertandingan, Chris terlebih dahulu mengajak Christopher untuk bertemu salah satu rekannya. Entah rekan apa yang dimaksud oleh Chris, yang pasti mereka memasuki komplek perumahan mewah. Ternyata dia datang menemui Mr. Walter. Gak seperti seorang sales. Chris di sini bersikap seperti seorang teman baik nih teman-teman. Dia meminta maaf atas waktu yang terbuang tempo hari. Singkat cerita, Chris pun berpamitan dengan mengatakan bahwa dia harus segera pergi menonton pertandingan football. Mr. Walter yang mendengarkan ini tentu kaget, karena dia juga akan menghadiri pertandingan. Disinilah bonding terjadi. Mr. Walter mengajaknya untuk pergi bersama mobilnya. Gak hanya itu, mereka juga diberikan akses untuk menonton dari kelas VIP. Chris di sini benar-benar ahli dalam membaur. Dia mengalir mengikuti flow CEO itu. Meski niatnya adalah untuk menjual produk, tapi itu nggak ngebuat Mr. Walter risih. Sebenarnya, Chris di sini nggak ada niat untuk menonton football karena duit dari mana. Dia menggunakan cara ini karena dia mengetahui kalau Mr. Walter akan pergi menonton football. Tapi sayangnya, penawaran Chris tentang produk keuangannya ditolak nih teman-teman. CEO itu mengaku belum bisa mempercayakan manajemen keuangannya pada Chris yang terbilang masih junior. Meski begitu, Chris nggak putus asa. Dia memanfaatkan rekan-rekan Mr. Walter untuk mendapatkan koneksi baru, yang tentunya juga adalah miliarder. Empat bulan sudah kini dia menjalani pelatihan. Mesin pemindainya juga telah terjual habis. Kehidupan mereka berjalan lancar sejauh ini. Hingga suatu momen, sebuah surat yang dia terima membuat semuanya kembali berantakan. Petugas pajak menemukan bahwa Chris telah menunggak selama berbulan-bulan. Kini semua uang yang ada di rekeningnya diambil sebagai denda pajak. Chris marah, muak dengan semua ini. Tapi itulah aturan yang berlaku di Amerika. Bagaimanapun, kehidupan tetap berlanjut. Motel tetap harus dibayar dan perut tetap harus diisi. Saking bangkrutnya Chris, dia bahkan menagih hutang pada teman lamanya yang hanya $14. Di sini Chris benar-benar frustasi. Hidup seakan gak ingin melihatnya tenang sebentar aja. Di momen ini, Chris yang tengah berada di taman gak sengaja ngeliat pria tua yang pernah mengambil mesin pemindainya. Di waktu yang tepat, pria tua itu gak menyadari kedatangannya dan Chris berhasil kembali mendapatkan mesinnya itu. Bring my time machine back! Kini mesin itu adalah satu-satunya harapan agar dia bisa kembali menyambung hidup. Untungnya ada seorang dokter yang bersedia membayar alat itu sekarang juga. Tapi ternyata alat itu nggak lagi berfungsi nih teman-teman. Sampailah pada malam harinya. Begitu tiba di motel, barang-barang mereka telah dikeluarkan secara paksa.
Kunci pintu juga telah diganti, yang artinya Chris dan anaknya nggak lagi memiliki tempat tinggal. Marah dan sedih tentu dirasakan oleh Chris di momen ini. Tapi cara itu nggak akan merubah apapun. Marah hanya akan menunjukkan kelemahannya di depan anaknya. Meski berada di situasi buntu, ini nggak ngebuat Chris melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura seakan mesin pemindainya adalah mesin waktu, yang dimana bisa membuat mereka kembali ke zaman purba. Permainan pun dimulai di sini. Dengan acting yang sangat menghayati, Chris berhasil mencairkan suasana. Open. Where? You don't see all these dinosaurs? You see them? Yeah. Come on. We gotta find a cave. Come on. Get in. Singkat cerita, Christopher telah tertidur di sini, di pelukan ayahnya. Di toilet stasiun itu, Chris berjaga sepanjang malam untuk menahan pintu toilet itu. Untuk pertama kalinya, Chris menjatuhkan air matanya nih, teman-teman. Di keesokan harinya setelah bekerja, Chris mendatangi penginapan gratis bagi homeless atau orang-orang yang nggak punya rumah. Tapi sayangnya mereka hanya menerima perempuan dan anak-anak. Christopher bisa aja tinggal, tapi tidak bersama Chris. Chris yang terus memohon akhirnya direkomendasikan untuk pergi ke suatu gedung bernama Glide Memorial. Gedung akan dibuka pada jam 5 dan mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Sesampainya di sana, antrian udah panjang banget nih teman-teman. Mau gak mau Chris tetap harus mengantri. Tapi yang terjadi, gedung penuh persis setelah antriannya. Seorang homeless yang mengetahui ini dengan sengaja menyalip posisinya sehingga Chris gak kebagian tempat. Demi anaknya, Chris langsung menarik pria itu. Panitia yang melihat ini mengusir mereka berdua. Untungnya orang-orang baik di sana menyaksikan bahwa Chris memang dicurangi dan dia berhak mendapatkan tempat. Green. Di keterpurukan ini, Chris masih bisa memandikan anaknya dengan hati yang damai. Lampu yang tiba-tiba mati dijadikan alasan oleh Chris bahwa itu adalah indikasi bagi Christopher untuk segera tidur. Tapi tidak untuk Chris. Dia harus memperbaiki alat pemindai yang rusak. Keterbatasan lampu membuatnya harus keluar dari kamar. Tapi nggak berselang beberapa lama, semua lampu dimatikan oleh operator. Apakah hari itu berakhir sampai di sana? No. Chris menggunakan waktunya untuk belajar tentang saham. Dan sampailah pada pagi harinya. Dengan energi positif, Chris menyambut hari baru. Dan ternyata, hari ini adalah hari pertemuannya dengan seorang klien. Semua pekerjaannya kini harus selesai lebih awal nih teman-teman. Karena jam 5 sore, dia harus kembali mengantri untuk mendapatkan ruangan. Chris di sini bahkan sempat berdebat karena membypass antrian bus. Christopher menangis melihat keagresifan ayahnya di sini. Tapi bagaimanapun, hanya itu pilihan yang dimiliki Chris. You know, mountains that go way up high. Di hari itu Chris mendatangi rumah ibadah. Dia menangis seperti mencurahkan seluruh beban yang dia rasakan. Karena sama siapa lagi dia harus bicara. Dia kini hanya punya Christopher di hidupnya. Dan kini waktu-waktu pun berlalu hingga Chris sampai di penghujung pelatihannya. Dan besok adalah hari ujian penentu. Singkat cerita sampailah pada momen itu. Lembar soal dibagikan. Hanya butuh beberapa menit, Chris berhasil menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata ada kandidat lain yang telah lebih dahulu menyelesaikannya. Mereka sempat berbincang di lift. Pria itu mengaku gak kesulitan sama sekali mengerjakannya. Tapi kesombongannya seketika runtuh saat Chris membahas tentang soal esai. Yang tampaknya dia telah melewatkannya. Di perjalanan pulang, Chris gak sengaja bertemu pemain football tempo hari. Kedekatan mereka terlihat cukup baik di sini. Bahkan pria itu mengaku menunggu panggilan telepon yang pernah dijanjikan Chris. Di waktu yang sama, Chris dipanggil oleh bosnya. Beliau meminjam $5 untuk membayar taksi karena dompetnya yang tertinggal di ruangan. Mau gak mau, dia terpaksa memberikan uang itu. Singkat cerita sampailah Chris di antrian. Tapi begitu dia sampai di sana, semua ruangan telah terisi penuh. Gak punya pilihan lain, Chris menggunakan semua sisa uangnya untuk membeli tiket kereta. Karena di sanalah dia dan Christopher akan tidur di malam ini. Di keesokan harinya, Chris mendonorkan darahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Uang itu digunakan untuk membeli spare part dari alat pemindainya yang rusak. Untungnya untuk malam ini, mereka mendapatkan tempat di gedung itu.
Sebelum tidur, Christopher sempat menanyakan tentang ibunya. Disinilah Chris menegaskan bahwa Christopher nggak berhubungan dengan keputusan ibunya yang meninggalkan mereka. Dia pergi karena dia ingin pergi. Hingga sebuah kalimat terucap yang mengatakan, You're a good papa. All right, go to sleep. Begitu Christopher tertidur, Chris lanjut memperbaiki alat pemindainya. Untungnya, dia berhasil menyelesaikannya pada malam itu. Singkat cerita, alat itu pun akhirnya terjual dengan harga $250. Ini cukup untuk menyambung hidup dalam 1 bulan ke depan. Dengan uang ini, mereka akhirnya bisa dengan tenang beristirahat di kamar hotel. Meski disuguhkan dengan kasur mewah, Christopher tetap memilih untuk tidur di pangkuan sang ayah. The next day, after work, we just went to the beach. Just Christopher and me. Far away from buses and noise and my constant disappointment in my 10-gallon head. Sampailah pada keesokan harinya, Jay memuji kinerja Chris karena berhasil mendapatkan 31 klien dari Pacific Bell. Chris gak merespon berlebihan menanggapinya. Bagaimanapun, besok adalah hari penentuan dari 6 bulan kerja kerasnya. Berhasil ataupun gagal, Jay memastikan bahwa Chris telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Sampailah kita pada keesokan harinya. Saat tengah menelpon, manajer kembali memanggil Chris. Namun kali ini untuk kembali menghadap para HR. Chris di sini sempat mencairkan suasana dengan membahas baju tukangnya yang pernah dia kenakan di awal interview. Tapi apa tanggapan mereka? But, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like. So, welcome. Ya, air mata Chris mengalir saat itu juga. Karena setelah semua yang terjadi, ini tentu bukanlah hal yang mudah. Chris di sini masih berusaha terlihat kuat. Hingga saat sampai di keramaian, Chris pun mengekspresikan semuanya. Dia berlari menuju penitipan anak dan langsung memeluk Christopher dengan haru. Bagian hidupnya yang ini dia namakan dengan happiness. Berdasarkan kisah nyata, setelah berkarir selama beberapa tahun, Chris mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Gardner Ridge. Sejak dari momen itu, Chris selalu berpartisipasi pada kegiatan amal. Dia mendonasikan $50 juta untuk membuat tempat tinggal bagi mereka berpenghasilan rendah. Chris juga memberikan pelatihan kerja bagi mereka yang gak memiliki tempat tinggal, menjadi konseling dan menjadi tempat mengadu bagi mereka. Karena Chris mengetahui pasti apa yang mereka rasakan. Ya, apapun yang sedang kalian alami, bagaimanapun situasinya, gua harap film ini mampu menggerakkan semangat dan memperkuat motivasi kita. Gua Ref, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Knock, knock. Who's there? Nobody. Nobody who? Nobody who? Oh. No, that's funny. I like that one.